Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Willy Yonas. Ini gue rekaman ini baru beres olahraga. Jadi apa yang gue sharing ke teman-teman semua ini bukan hanya gue ngomong aja, tapi gue praktekin. Kebetulan hari ini juga bakal ngobrolin soal olahraga. Masih banyak yang bertanya bahwa kalau misalnya ada yang mungkin udah punya anak, masih umur belasan tahun atau akhir SD, anak gue sebenarnya boleh nggak sih melakukan strength training kayak misalnya push up, squat, apakah itu pakai berat badan atau misalnya di gym pakai beban ya, apalagi kalau yang udah usia SMA gitu kan. Anak-anak SMA biasanya udah mulai pengen, gue pengen kelihatan badannya lebih bagus nih, curling misalnya, atau mereka orang-orang yang suka nonton sepak bola, NBA, mereka kan ngelihat pemain-pemain ini kan, atlet-atlet ini kan emang badannya bagus-bagus semua gitu. Kadang itu jadi termotivasi, dan buat gue sendiri juga itu yang memotivasi gue juga dulu ya. Selain gue ngeliat bokap yang memang latihan strength training dari gue kecil, gue suka dibawa ke gym, jadi gue penasaran gitu dari kecil. Dan gue juga suka sepak bola dari dulu, jadi kayak ngeliat pemain-pemain bola badannya bagus-bagus kan. Nah, banyak orang yang takut bahwa kalau misalnya mereka yang masih belum melewati masa puberty yang tuntas, itu nggak bagus karena takutnya mereka jadi pendek. Itu yang takut kan di banyak orang tua, atau ya anak-anak muda juga banyak yang takut kayak, aduh gue masih pengen lebih tinggi lagi, gue takutnya jadi udah nggak bisa tinggiin lagi karena gue terlalu cepat latihan weight training. Tapi teman-teman, sebenarnya bukti penelitiannya nggak ada. Ini gue ngelihat dari, gue sampai searching soal ini karena gue juga penasaran soal ini. Jadi gue ngelihat sampai ada guidelines dari American Academy of Pediatrics. Jadi ini ya dari asosiasi dokter-dokter anak di Amerika gitu. Mereka sampai menjawab ini, bikin guidelines, clinical report. Ini clinical reportnya di tahun 2020 ya, jadi cukup baru. Mereka bikin guideline terbaru. Juga ini kerjasama sama Council of Sport Medicine ya, kedokteran olahraga juga. Mereka teman-teman udah ngelihat bahwa strength training, weightlifting di anak-anak di usia remaja itu akan membuat pendek. No, it's not true. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau, atau yang udah punya anak atau punya teman yang di usia segitu dan mau melakukan weight training ke gym, it's okay. Tapi nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin aja ya. Yang pasti nomor satu, safety. Justru yang mereka lihat nih teman-teman, ini gue sambil lihat catatan, bahwa yang mereka lihat kalau misalnya dari anak-anak remaja ini udah diajarin olahraga weightlifting, mereka itu punya koordinasi yang lebih bagus. Itu merangsang saraf-saraf mereka juga sehat, ya kan? Udah gitu fitness level juga mereka juga akan sangat bagus gitu. Karena concernnya gini, anak-anak zaman sekarang kan ini lebih banyak yang jadi sedentary, ya kan? Main gadget lah, main komputer lah, main game. Jadi lebih less aktif dibandingin anak-anak pada zaman dulu gitu, mungkin yang masih main di luar gitu kan. Dan ya ini bagus justru gitu, di encourage sama dokter-dokter spesialis anak ya. Nah udah gitu, yang penting juga adalah ya ini tadi, merangsang saraf-saraf motorik mereka ini akan bagus ya. Dan mereka juga sebenarnya ini banyak yang ditakutin orang juga, nanti anak gue keker banget dan lain-lain. Gue takut, atau enggak, gue takut keker banget ketika mulai latihan berat badan. Tapi kalau misalnya kita belum, karena pertumbuhan otot itu juga sangat dipengaruhi oleh hormon-hormon puberty, jadi nggak akan gimana banget juga gitu kalau misalnya kita masih umur belasan misalnya ya, itu nggak akan terlalu gimana juga. Yang paling penting di sini adalah kita harus perhatiin gerakannya benar, jangan sampai injury, itu pasti ya. Jangan overuse juga. Udah gitu kalau misalnya emang remaja ini, anak ini juga punya kondisi kesehatan tertentu, juga bisa dikonsultasikan dulu ke dokter. Nah ini ya,
ada beberapa mitos dan fakta, dan ini dari guidelines yang dibuat oleh dokter-dokter anak di Amerika. Salah satu miskonsepsi atau mitos yang banyak dipercaya orang adalah seorang anak itu nggak bisa meningkatkan strength-nya atau kekuatannya sebelum pubertas, sebelum puberty. Itu salah. Jadi anak-anak yang mungkin, apalagi yang udah ikut aktif olahraga dari mereka kecil, itu mereka bisa punya strength yang bagus ya. Jadi itu salah. Udah gitu, nih anak-anak laki-laki atau perempuan bakal terlalu jadi ototan. Itu juga salah, karena pertumbuhan otot juga besarnya ya, itu sangat dipengaruhi oleh hormon-hormon yang terjadi ketika puberty juga. Udah gitu, contohnya mitos yang lainnya adalah resistance training atau strength training ini akan mengurangi aerobic performance dari anak-anak. Kalau mereka misalnya orang-orang yang main sepak bola, berenang, sepeda, itu akan ngurangin. No, jawabannya salah. Itu juga karena selalu harus kita combine antara cardio exercise sama strength training. Itu kombinasi, jadi bukan salah satu. Kita ada satu platform lifestyle medicine namanya Utuh Health, di mana teman-teman bisa telekonsultasi yang bebas ngantri di mana saja dan kapan saja. Buat yang struggle dengan hipertensi, diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol, trigliserida yang tinggi, kita ada wellness, plan-based, dan fitness guide consultation, di mana teman-teman akan dibimbing tahap demi tahap untuk mendapatkan kesehatan teman-teman kembali. Buat yang bergumul dengan kesehatan mental, dengan anxiety, dengan eating disorders, dengan depression, bergumul juga dengan dinamika keluarga, komunikasi di keluarga, dan teman-teman kerja, mungkin kita juga ada psikolog yang bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa langsung booking di utuhhealth.com atau bisa ke Instagram kami @utuh.health, klik link bio dan booking sekarang. Anyway, let's get back to the podcast. Mitosnya lagi, tadi ini kita udah bahas, strength training bisa membuat anak itu pendek. No, it's a myth, itu mitos. Udah gitu juga tidak aman, ini mitos yang terakhir, gak aman buat anak-anak untuk melakukan 1 kali maximum reps. Nah ini kan buat emang tujuannya naikin power ya, power, strength. Power itu kan seperti episode podcast sebelumnya yang pernah kita bahas, power itu adalah strength kali speed. Jadi bisa ngangkat sesuatu dengan cepat tapi juga bebannya berat. Ini mitosnya ini nggak aman. Tapi sebenarnya aman untuk dilakukan, tapi sekali lagi butuh pengawasan ya. Jangan kita biarinin anak-anak yang masih baru di gym terutama gitu, gak ngerti postur gym yang benar, karena resiko cedera juga bisa lebih ada ya. Jadi ini tipsnya kalau misalnya buat yang masih remaja dan mau mulai weightlifting atau mulai olahraga menggunakan beban, kalian bisa mulai, ini sarannya ya dari dokter-dokter anak untuk keamanannya, mulai dengan satu gerakan itu 1-2 set, repetisinya 8-12 ya. Kita coba mulai dulu dengan yang beban-beban yang ringan yang bisa diangkat ya. Sekitar kalau mau lebih lebih precise, itu bebannya sekitar 60% atau lebih kecil sama dengan 60% dari maksimum rep yang kita bisa angkat ya. Misalnya maksimum rep yang bisa kita angkat untuk sebuah gerakan adalah 10 kilo, kita pengennya 6 kilo ke bawah ya. Coba dengan 1-2 set, 8-12 repetisi. Tapi nanti kalau misalnya udah terbiasa, silahkan bisa naik 2-4 set, 6-12 repetisi, dan bebannya juga udah bisa kita tambah sekitar lebih kecil sampai dengan 80% dari 1 kali maksimum rep yang bisa kita angkat ya. Itu sedikit tips ya. Udah gitu juga perhatiin bahwa mulailah dengan olahraga yang multi joint exercise, kayak misalnya kalau kita latihan otot dada itu kan ada bahu, ada elbow ya, ada siku kita. Tapi yang kayak misalnya bicep curl yang cuma 1 sendi doang gitu kan, kalau untuk latihan tricep itu ditaruh di akhir ya. Itu sarannya. Dan untuk kalau misalnya kita yang remaja mau mendapatkan improvement untuk dari strength training
exercise atau program ini, lakukan minimal sekitar 20-30 menit dan 2-3 kali per minggu. Itu minimal ya. Jadi teman-teman, ini sedikit aja yang pengen di-sharingkan untuk episode podcast kali ini, bahwa kalau misalnya anak-anak remaja udah pengen latihan beban ke gym, silahkan. Sorry, ini Sundanya keluar lagi ya. Mangga, silahkan. Sangat diperbolehkan, tapi disarankan kalian pakai personal trainer ya. Jangan, supaya postur kalian benar, jangan injury, jangan cedera. Tapi itu tidak akan membuat kalian pendek ya. Jadi semoga bermanfaat teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan podcast ini bermanfaat, boleh kasih rating kita di Spotify, karena itu akan membantu orang-orang juga menemukan podcast ini lebih gampang. Buat teman-teman yang nontonnya di YouTube, teman-teman juga boleh share, teman-teman boleh like, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Podcast Sehat Seutuhnya. Seperti biasa teman-teman, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.